Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembahasan soal barisan dan deret aritmatika untuk matematika kelas 10. Pada minggu lalu saya memberikan sekitar 8 soal, jadi belum saya kasih pembahasan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan, nanti silahkan kalian cek dengan jawaban yang sudah kalian kerjakan sebelumnya. Oke, soal nomor 1 bisa dibaca dulu. Suku ke-15 dari barisan aritmatika 70, 61, 52, dan seterusnya adalah, jadi cari suku ke-15 atau ke-15. Di sini ada baris aritmatika, suku pertamanya berarti berapa di situ? Suku pertamanya 70 ya, atau berarti bisa dituliskan U1-nya atau A itu 70. Kemudian bedanya atau selisih dari suku kedua dikurangi suku pertama itu 61 dikurangi 70 min 9. Jadi ketahui A sama B, cari U15 ya. Rumusnya UN atau suku ke N itu suku pertama ditambah N-1 dikali B. Nah, karena berhubung dari suku ke-15 berarti N15 ya. Suku pertama 70, N-1 berarti 15 dikurangi 1 jadi 14. Bedanya min 9. Ayo kita hitung 70 ditambah 14 kali min 9 berarti ini 6 ya, 4 kali 9 36, 3 berarti 126 min 126. 70 dikurangi 126 berarti jawabannya min 56. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke. Bisa sambil dicek apakah jawabannya sudah benar atau belum sesuai dengan yang kalian kerjakan sebelumnya. Oke, lanjut ke soal nomor berikutnya. Soal nomor 2, diketahui barisan aritmatika ada setengah, 5/6, 7/6, dan seterusnya sampai 21/2. Jika UN atau suku terakhirnya itu 21/2, nilai N yang memenuhi berarti suku keberapakah dia, atau 21/2 itu suku berapa, N-nya itu berapa ya. Jadi buat tahu N ini sampai ke berapa, apakah ada 10, apa 28, 29, 30, itu berapa, cari dulu pakai rumus UN. Diketahuinya A-nya itu adalah 1/2 atau suku pertama 1/2. Nah, berarti bedanya kan selisih suku kedua dikurangi suku pertama ya. Berarti 5/6 dikurangi sama 1/2. Untuk mengurangi samakan dulu penyebutnya sama-sama 6. 5 dikurangi setengah itu sama aja kayak 3/6. Berarti 2/6. Oke, bedanya 2/6. UN-nya diketahui. UN sama dengan 21/2. Padahal UN itu rumusnya adalah A plus N-1 dikali B sama dengan 21/2 ya. UN kan rumusnya ini. Oke, A-nya masukkan 1/2 ditambah N-nya kita belum tahu yang kita cari. N-1 dikali bedanya berapa? Berarti selisihnya tadi berapa? 2/6 ya. Sama dengan 21/2. Oke, karena ada operasi penjumlahan di sini ya. Kalau setengahnya kita pindah ke sebelah kanan ya, berarti jadi pengurangan ya. Jadi nanti N-1 dikali 2/6 sama dengan 21/2, setengahnya pindah ke kanan jadi min setengah. Berarti N-1 dikali 2/6 masih tetap sama dengan 21 kurangi 1 jadi 20/2 ya. Berarti N-1 dikali 2/6 sama dengan 10. Berarti N-1 6-nya dikalikan ke sana ya, berarti dikali 2 sama dengan 10 kali 6 berarti 60. Berarti N-1 60 dibagi 2 ya. Oke, ketemunya berarti N-1 sama dengan 60 bagi 2 30. Berarti N-nya sama dengan 30 plus 1 karena satunya pindah ke sebelah kanan. Berarti N-nya sama dengan 31.
Oke, jawabannya yang D. Silahkan sambil dicek jawaban yang kemarin apakah sudah benar atau belum. Jawabannya 31. Oke, sambil dikoreksi ya. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 3. Diketahui barisan aritmatika U5-nya sama dengan 4, kemudian U25-nya sama dengan 14. Nilai U21-nya berapa? Gitu ya. Jadi ketahui U5-nya sama dengan 4, U25-nya sama dengan 14. U21-nya berapa? Nah, dari U5 sama U25 bisa tahu U21, dijabarin. Kalau tadi kan soalnya kalau UN itu sama dengan A plus N-1 dikali B ya. Berarti kalau U25 itu A plus N-1-nya. 25 kurang 1 berarti 24B. Ya. Berarti U5 itu A plus 24B sama dengan 4. U5 maaf. Salah. U5 bukan 24 berarti. U5 4B ya, cuma 4 ya. U25 yang berarti kalau U5 berarti A plus 5 kurangi 1 jadi 4 di sini ya. 4B sama dengan 4. Nah, kalau yang ini U25 baru yang A plus 24B sama dengan 14. Nah, buat cari A atau B-nya bisa menggunakan prinsip eliminasi. Jadi, A bisa dikurangi sama A habis, 4 dikurangi 24 jadi min 20B, 4 dikurangi 14 hasilnya min 10. Min 20B sama dengan min 10, berarti B-nya sama dengan min 10 dibagi min 20. Hasilnya setengah. Negatif bagi negatif jadi positif sih. 1/2. Nah, ketemu B-nya setengah, tinggal cari A-nya. Bisa disubstitusi ke sini ya. Atau ke persamaan 1 maupun persamaan 2. Jadi kalau B-nya setengah, disubstitusi ke A plus 4B sama dengan 4. A plus 4 dikali setengah sama dengan 4. Oke. A plus 4 kali setengah jadi 2 tambah dengan 4. Berarti A-nya berapa? 4 dikurangi 2. 2-nya pindah ruas ke kanan. Jadi A-nya sama dengan 2. Ketemu B-nya setengah, A-nya 2. Sekarang cari berapa? Kesimpulannya buat cari U21. U21 berarti A plus N-1 kali B. 20 kali 1 jadi 20B. Oke, suku pertamanya A-nya 2. 20B 20 dikali setengah. 2 ditambah 20 kali setengah 10. 2 tambah 10 jadi 12. Jawabannya yang A. Oke, silakan dicek dulu. Jawabannya dicocokkan dengan jawaban kalian kemarin. Lanjut soal berikutnya nomor 7 maksud saya ya. Diketahui suku tengah dari suatu barisan aritmatika adalah 37, suku terakhir dan suku ketiga dari barisan tersebut berturut-turut 62 dan 22. Banyak suku dari barisan tersebut adalah suku tengah, berarti UT-nya sama dengan 37. Oke, suku terakhir dan suku ketiga adalah 62 dan 22, berarti suku terakhirnya UN sama dengan 62. Kemudian suku ketiganya berarti U3-nya sama dengan 22. Banyak sukunya berapa? Berarti N-nya itu berapa? Ada berapa banyak sukunya? Oke. Dari rumus UT, UN, U3, jadi N-nya gimana nih? Gitu ya. Dari UT sendiri, UT kan rumusnya sama dengan suku pertama tambah suku terakhir dibagi 2 ya. Oke. UT-nya kita punya 37. Suku pertamanya belum tahu A. Suku terakhirnya 62 per 2. Oke. Berarti buat cari A-nya, ya, kita kalikan silang 37 dikalikan 2-nya.
Jadi berarti 74 ya, sama dengan A plus 62. Berarti A-nya sama dengan 62-nya pindah ke kiri, jadi 74 dikurangi 62. 12 sama dengan A, atau A-nya sama dengan 12. Ketemu nih satu persatu, suku pertamanya 12. Sekarang dari info ini yang kalau ada U3-nya sama dengan 22. U3-nya itu 22. Berarti A plus N-1 kali B kan ya, kalau rumus UN ya. UN kan A plus N-1 kali B. Berarti kalau U3, A plus 3 kurangi 1 berarti 2B. Sama dengan 22. Oke. A-nya kan 12. Udah tahu kan tadi kan. Ditambah 2B, kita belum tahu bedanya berapa, sama dengan 22. Berarti 2B sama dengan 22. 12-nya pindah ke kanan. Jadi min 12. 2B sama dengan 22 kurang 12, 10. Berarti B-nya sama dengan 5. 10 bagi 2. Oke, A-nya ketemu, B-nya ketemu. Buat cari N-nya berapa dari UN ini ya. Oke. UN ketemu 62. Padahal UN itu rumusnya A plus N-1 dikali B sama dengan 62. Suku pertamanya ketemu 12 tadi. N-1 kita nggak tahu N-nya berapa, yang mau kita cari B-nya 5 sama dengan 62. 12 ini bisa pindah ke sebelah kanan sini, pindah ruas ya. Jadi N-1 nya tetap dikali 5 sama dengan 62 dikurangi 12. Berarti N-1 dikali 5 sama dengan 62 kurangi 12, ketemunya 50 ya. Oke. Kalau perkalian berarti 5-nya kalau ke sini jadi dibagi. N-1 sama dengan 50 per 5. Berarti N-1 sama dengan 10. Berarti kalau N-nya sama dengan 1-nya pindah kanan jadi positif. 10 tambah 1 jadi 11. Berarti N-nya 11. Oke, silahkan di pause boleh sambil dicatat, sambil dicek kembali dengan jawaban kalian. Apakah jawabannya sama atau ada yang bisa menggunakan dengan cara yang lain. Oke. Yang selanjutnya soal nomor 1 untuk deret aritmatika ya. Jadi tadi soal-soal baris, sekarang soal-soal deret. Jumlah 50 suku pertama deret aritmatika 50 tambah 48 tambah 46 dan seterusnya adalah, jadi ada satu deret aritmatika, dicari 50 suku pertamanya. Oke, jumlah suku lambangnya itu SN ya. SN rumusnya bisa ada N per 2 atau setengah N gitu ya. A plus UN bisa pakai rumus ini atau rumus yang ini, setengah N atau N per 2 2A plus N-1 dikali B ya. Jadi mau pakai rumus yang mana tergantung situasi sama yang diketahui apa ya. Nah, diketahuinya ini 50 tambah 48 tambah 46 dan seterusnya untuk mencari suku ke-50. Apa jumlah suku 50, suku pertama. Jadi diketahui suku pertamanya A-nya 50 ya. Oke, 50 tambah 48 dan seterusnya. Kemudian bedanya berarti suku kedua dikurangi suku pertama. 48 dikurangi 50. Min 2. Dia berkurang 2 dan seterusnya. Jadi bedanya min 2. N-nya itu 50 suku pertama. Oke. Jadi mau pakai apa nih? Mau pakai yang atas atau yang bawah? Kalau atas kan harus tahu UN atau suku ke-50-nya. Bisa sih cari suku ke-50-nya. Atau mau masukkan rumus ini juga boleh. Nah, oke, saya lah masukkan rumus yang ini aja ya. Berarti S50 N-nya 50 per 2 atau setengah kali 50 boleh. 2A berarti 2 dikali suku pertamanya 50 ditambah N-1
Kalau kita mencari suku ke-50 berarti 50 dikurangi 1 dikali bedanya adalah min 2. Oke, 50 bagi 2 berarti 25. 2 kali 50 100. Dahulukan perkalian ya, dan dahulukan yang di dalam kurung. Jadi 50 kurangi 1 dulu, jadi 49 dikali sama min 2. Oke. 25 dalam kurung 100. Nah, perkalian dulu, dikalikan 49 kalikan min 2 dulu ya, ditambah. Berarti ini min 98. Oke. 25 dikali 100 dikurangi plus min 98 berarti plus ketemu min jadi ketemunya min ya di sini. Kurangi 100 kurangi 98 jadi 2. Oke. 25 kali 2 sama dengan 50. Oke. Jawabannya 50. Oke. Jika menggunakan cara kedua ya, jika dipakai rumus yang Sn sama dengan n per 2 suku pertama tambah UN atau suku terakhirnya. Suku pertama sudah ada, suku terakhirnya yang belum ada. Berarti cari UN dulu. UN. Cari U50-nya. U50 rumusnya A plus 49B. Ya, N-1 kali B sih. 51 jadi 49. A-nya suku pertama 50. 49 dikali bedanya min 2. Ya. 50 ditambah sama min 98 sama dengan min 48. Oke. Ketemu U50 nya itu min 58, min 48 maksud saya. Berarti S50 nya sama dengan N per 2 suku pertama tambah suku terakhirnya ya, atau suku ke-50 nya berarti 50 per 2 suku pertamanya adalah tadi 50 ya, ini suku pertama suku pertamanya 50, kemudian suku terakhirnya tadi berapa? Suku terakhirnya tadi ketemunya adalah 48 ditambah sama min 48. Berarti 50 bagi 2 25, 50 dikurangi plus min 48 jadi ini hasilnya 2. Hasilnya 25 kali 2 adalah 50. Oke, jadi sama ya. Jadi boleh ini pakai cara 1. Oke, ini cara 2. Oke, mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua? Bebas. Senyamannya, karena jawabannya juga sama. Silakan dicek dulu dengan jawaban kalian apakah sudah sesuai atau belum. Next ke soal nomor 3. Jumlah n suku pertama satu dari aritmatika ditentukan oleh rumus Sn. Jadi ini rumus Sn-nya ya, diketahui Sn-nya. Suku kelima dari tersebut adalah, untuk mengetahui suku kelima, diketahuinya Sn sama dengan 4n kuadrat min n. Dicari malah suku kelima. Suku kelima. Berarti cari U5. Bukan cari S5 ya. Sekarang kalau misalnya ada U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 kan ini S5 ya. Oke. Sedangkan kalau U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 kan ketemunya S4. Nah, buat cari U5-nya ini ya, kita mengurangi dari S5 dikurangi S4. Jadi kalau S5 ini semua dikurangi sama S4 kan sisanya tinggal U5 ya. U5 sama dengan S5 dikurangi S4. Jadi hubungan UN dan SN, hubungannya UN dan SN ya. Jadi kalau kita mau nyari UN itu sama dengan SN dikurangi
Sn sebelumnya, Sn-1. Jadi misalkan mau nyari U5 berarti S5 dikurangi S4 ya. Kalau misalnya mau nyari U10 berarti S10 dikurangi S9. Oke, kalau mau nyari U50 berarti S50 dikurangi S49 dan seterusnya ya. Sekarang kita tinggal cari yang kita tanyakan di sini ya. Berarti U5 sama dengan S5 dikurangi S4. Berarti S5-nya, ya cari dulu S5-nya. S5-nya sama dengan SN-nya kan ini rumusnya ya. Oke. Berarti tinggal dimasukkan 4, N-nya diganti 5. 5 kuadrat dikurangi 5. 4 dikali 25 dikurangi 5. Kalikan dulu. 4 kali 25 100 dikurangi 5. 95 S5-nya. Kemudian S4-nya. S4. Berarti dari 4N kuadrat min N ini diganti N-nya 4. Berarti 4 dikali 4 kuadrat min N. 4 dikali 4 kuadrat 16 dikurangi N-nya 4 ya, diganti 4. Maaf, jadi belum diganti. Kemudian 4 kali 16 berarti 64 ya. Dikurangi 4 berarti sama dengan 60. Kesimpulannya U5 sama dengan S5 dikurangi S4. S5 95, S4-nya 65. Hasilnya 30. Maksud saya ini 95 dikurangi 60 ya, maksudnya bukan 65 ya. Saya hapus dulu sebentar. Oke. Ini salah. Bukan 65. Adalah 60. Oke, maaf. Oke, ini 60 ya. Jadi 95 kurang 60, 35. Jawabannya adalah 35. Jadi harus dipahami ya hubungannya UN sama SN. Buat mencari UN berarti bisa melibatkan SN. Next ke soal nomor 5. Diketahui 5 suku pertama dari aritmatika adalah min 5. Jadi jumlah 5 suku S5-nya adalah min 5. Sedangkan suku ke-6 U6-nya adalah min 10. Jadi setahu yang ketahui apa ya? Jumlah 5 suku pertama berarti S5. Suku ke-6 U6 ya. Jumlah 17 suku pertama tersebut adalah berarti S17-nya berapa? Oke. Tahu S5, tahu U6, berarti bisa jadi apa nih gitu ya. Coba pahami dulu kira-kira bisa nyari apa. Oke, kita coba ya. Buat dari S5 sama U6 bisa tahu S6 ya. Kalau S6 itu kan rumusnya SUN itu kan sama dengan SN dikurangi SN-1 ya. Berarti kalau tahu U6 itu sama dengan S6 dikurangi S5. U6-nya kan min 10. S5-nya, S6-nya kita belum tahu, S6 dikurangi S5-nya adalah min 5. Jadi min 10 sama dengan S6 ditambah 5. Ini ketemu jadi plus. Oke, pindah ruas. S6-nya sama dengan 5-nya pindah ke kiri. Jadi min 10 min 5. Berarti S6-nya sama dengan min 15. Atau mau S6 min 15. Oke. Dari ketemu S6 min 15, oke, bisa tahu hubungan U6 sama S6. Kira-kira apa hubungannya U6 sama S6 di sini?
Kalau SN kan sama dengan rumusnya N per 2 A plus UN. Ada suku pertama tambah suku terakhir. UN. Jadi kalau S6 itu sama dengan 6 per 2. Ya. Suku pertamanya kita belum tahu, suku terakhir suku ke N6. 6 per 2, 3. Suku pertama kita nggak tahu, S6 nya min 15 tadi ya. Kemudian U6-nya ketemunya min 10. Oke, berarti 15 sama dengan 3 dikali A min 10. Oke, boleh kali silang semua sama 3. Kali lompat ya. 15 sama dengan 3A min 30. Karena 3 kali A 3A, 3 kali min 10 min 30. Kemudian 3A tetap di kanan, min 30-nya pindah ke kiri ya. Jadi 30 positif dikurangi 15 sama dengan 3A. Kemudian 30 kali 15 sama dengan 3A, berarti A-nya sama dengan 15 per 3, 5. Oke, suku pertamanya 5. Oke, kita cari bedanya ya. Kita belum tahu beda nih di sini. Nah, tahu bedanya dari mana? Dari U6 boleh. U6 kan rumusnya berarti A plus N-1 kali B ya. U6 suku pertamanya 5 tadi udah dapet nih, 5. Ya. 5 N-nya 6. 6 per 1 ya. Bedanya kita belum tahu. Berarti U6 sama dengan 5 ditambah 5B. 6 kali 1 5 ya, 5B. U6-nya berapa min? 10 sama dengan 5 plus 5B. 5-nya bisa pindah ke kiri. Jadi min 10 min 5 sama dengan 5B. Oke. 10 min 5 berarti min 15 sama dengan 5B. Berarti B-nya min 15 per 5. Jawabannya min 3. Oke, udah punya A, udah punya B, tinggal nyari S17. Oke. SN, jadi rumusnya saya tulis lagi, N per 2, 2A plus N-1 dikali B. Berarti kalau S17 sama dengan 17 per 2. 2 kali suku pertamanya tadi 5. Ya. 2 kali 5 ditambah N-nya 17 dikurangi 1. Ya. Bedanya tadi min 3. Oke, tinggal kita hitung. 17 per 2 tetap 17 per 2 dulu ya. Hindari pecahan, nanti kita coret coba dengan yang di dalam kurung. 2 kali 5, 10. Nah, 17 kurangi 1 adalah 16. Dikali dengan min 3. Oke. 17 per 2 bedain 17 per 2 dulu. 10, 16 dikali min 3. Min 48. 17 per 2 dulu tetap 10 kurangi 48 min 38. Oke, 2 nya kita coret sama min 38 karena nggak bisa coret sama 17 ya desimal. Kita coret sama min 38. 2 sama min 38, min 38 bagi 2 hasilnya min 19. Oke, hitung 17 kali 19-nya. Oke. 17 kali min 19 ya. Hasilnya adalah min 323. Karena 7 kali 9 kan 63 ya. Oke. Bisa mencak juga di pilihan jawaban yang belakangnya 3 cuma min 323. Tapi bisa cek juga di kalkulator. Insya Allah jawabannya juga benar, min 323. Jadi jawabannya yang D. Oke. Sedikit agak panjang ya pembahasannya ya. Jadi kita mencari hubungan UN sama SN ya. Dimana buat cari S17 juga butuh suku pertama sama suku sama bedanya. Jadi tinggal bagaimana kita mau ngotak-ngatik atau mencari
suku ke-17. Barangkali ada mempunyai cara lain, bisa juga nanti disampaikan ke saya ya, atau mungkin juga bisa pakai cara lain. Kamu bisa cari U17-nya dulu. Jadi buat cari S17 bisa cari U17 ya. Sama misalnya cari S16 gitu boleh. Jadi kan kalau U17 sama dengan S17 dikurangi S16. Cuma kan agak panjang ya. Atau mencari U17 nanti pakai rumus N/2, 2A plus UN gitu. Jadi boleh ya. Jadi ada beberapa cara yang mungkin bisa kalian lakukan. Salah satunya adalah cara ini. Oke. Suku nomor terakhirnya ya, nomor 7. Diketahui barisan aritmatika memiliki suku ke-5 dan suku ke-9 berturut-turut 2 dan 18. Berarti aritmatika suku ke-5-nya U5-nya 2. Kemudian suku ke-9 U9-nya 18. Jika suku terakhir tersebut adalah 82, maka jumlah semua suku barisan tersebut adalah, berarti UN-nya adalah 82. Oke. Jumlah semua suku barisan, berarti SN-nya itu berapa? SN. Rumus SN, jika sudah punya UN, berarti kan rumusnya N/2, 2A, ini A plus itu ya, A plus UN ya. Oke, berarti N/2 A plus UN. Suku pertama sama suku terakhir. Cuma masalahnya kita sudah punya UN nih di sini. Belum punya A sama belum punya N. Berapakah banyak sukunya? Kita juga belum tahu. Jadi harus cari dulu A-nya sama N-nya. A-nya bisa dicari dengan eliminasi dua ini ya. Kita cari A. Cari A dengan eliminasi. Oke, cari A di sini ya. U5 berarti kan rumusnya A plus 4B ya. Karena A plus N-1 kali B sih sama dengan 2. Kalau U9 sama dengan A plus 8B. Ya kalau U5 4, U9 berarti 8. N-1 sama dengan 18. Oke, kalau kita mau langsung ketemu A, berarti yang harus kita hilangkan adalah B-nya. Kita kalikan dulu B-nya dengan yang atas kali 2, yang bawah kali 1. Ya. A dikali 2 berarti 2A, 4B kali 2 berarti 8B, 2 kali 2 jadi 4. Yang bawah tetap ya, kita kali 1 sih. A plus 8B sama dengan 18. Dikurangi 8B sama 8B-nya, B-nya habis, 2A dikurangi A jadi A, 4 dikurangi 18 jadi min 14. Ya, berarti suku pertamanya min 14. Sekarang cari, udah punya A, tinggal N-nya ya. UN itu 82, dia suku berapa nih? Atau biaya suku yang kita mau cari berapa? Nah, cari N dari UN. Nah, UN rumusnya kan A plus N-1 kali B. Nah, UN-nya kita punya 82, suku pertamanya min 14 tadi. Oke, beda udah tahu belum? Belum tahu juga ya bedanya ya, berarti cari beda juga. Berarti N-1, bedanya kita belum tahu. Min 14, cari bedanya, cari B-nya dengan cara substitusi ya. Substitusi A. A-nya min 14 masukkan ke atas, bawah boleh gitu ya. Misalnya masukin ke atas A plus 4B sama dengan 2, A-nya min 14 tambah 4B sama dengan 2, 4B min 14 pindah kanan jadi plus 14, 2 tambah 14, 4B sama dengan 16, berarti B-nya sama dengan 16 dibagi 4. 4 ya. Berarti B-nya 4, berarti B-nya di sini 4 ya. Masukkan sini.
Berarti 82 sama dengan min 14. Ini kalikan 4 semua boleh ya, atau 4 yang mau nanti terakhir juga boleh. Sama dengan 4N min 4. Oke, 82 sama dengan 14 dikurangi 4 dulu. Jadi min 18. Ini 4N ya maksudnya ya. 4N. Kemudian min 18 pindah ke kanan, jadi positif. 82 ditambah 18 sama dengan 4N. Satu ke kanan ya. 82 tambah 18 ketemunya 100. 100 sama dengan 4N, jadi N-nya sama dengan 25 atau 100 dibagi 4. Berarti kita mencari 25 suku nih. Oke. Udah punya A, sudah punya B, sudah punya N. Tinggal masukkan ke rumus ini. Sn berarti cari S, jumlah suku semuanya ya. S 25, karena N 25 tadi. 25 per 2, suku pertamanya min 14, suku terakhirnya tadi sudah punya UN-nya 82. Oke, berarti 25 per 2, 82 dikurangi 14, berarti 8, 7 kurang 1 berarti 68. Ya, 68 ya. Oke. 25 per 2 kali 68, 2 sama 68 bisa dicoret ya, karena di atas 34. 25 dikali 34 nih, hitung berapa ya. 25 kali 34, kalau 25 kali 30 kan berarti 750 ya, 750 ditambah 100 berarti 850. Oke, berarti jumlah suku barisan tersebut adalah 850. Oke, jadi mungkin sudah kelihatan ya bedanya aritmatika SMP dan SMA. Kalau aritmatika SMP itu masih sederhana-sederhana soalnya, sedangkan kalau aritmatika SMA itu sudah merupakan penerapan dari beberapa rumus sekaligus. Jadi kayak misalnya ada SN berarti nyarinya dari UN dulu. UN dicari, cari A-nya, cari B-nya, cari N-nya juga, baru ketemu rumus SN-nya. Gitu. Jadi bertahap ya, membutuhkan beberapa cara. Oke, jika ada pertanyaan dari video ini silahkan bisa tanyakan ke saya, bisa melalui Japri atau WA pribadi ya, atau menemui saya langsung juga boleh. Nanti silahkan konsultasi jika ada kesulitan. Semoga video ini bisa membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.